Thank you Koger udah mau datang di sini, menyempatkan waktu. Terima kasih undangannya justru. Pasti dah. Siapa yang enggak seneng kedatangan Koko, legendaris. Fotografer kepresidenan. Pernah fotoin nikahannya anak presiden. Oke, siap. Dikoreksi. Iya. Jadi ya ini kita ngobrol-ngobrol sambil santai ya. Boleh kok di introduction dulu Koko, siapa buat teman-teman mungkin. Ya. Jadi hari ini terima kasih buat Max undangannya. Saya Gary, hari ini mau sharing. Saya selaku dari HIPDI, Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia DPD Jatim, juga sekaligus praktisi. Jadi kayak pelaku di industri ini dari All Season Photo. Jadi mau sharing nih tentang HIPDI dan sekaligus dampaknya buat kita sebagai pelaku di industri. Nah, itu loh Koko. Sebenarnya kan barusan beberapa hari yang lalu ya, kayaknya Koko posting di sosial media kan bahwa Koko dilantik jadi ketua HIPDI gitu. Sebenarnya yang aku sendiri jujur nih ya, belum termasuk dalam himpunan HIPDI itu sendiri gitu loh. Dan yang pingin aku tanyakan adalah sebenarnya apa sih HIPDI itu? HIPDI Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia. Jadi nggak terbatas sebenarnya kalau misalkan harus wedding photographer, harus wedding videographer, enggak. Karena kayak anggota kita di Jawa Timur ada yang dari multimedia, orang multimedia juga. Nah kalau di Jakarta tuh ada yang spesial untuk graduation photoshoot. Nah, jadi macam-macam. Nah cuman salah satu kenapa kok HIPDI ini banyakkan pesertanya dari wedding? Karena kok dilihat dari sejarahnya HIPDI sendiri itu waktu berdiri itu dia ikut merumuskan kebijakan waktu pandemi kemarin. Contoh. Kebijakan waktu pandemi, oke. Contohnya gini. Kemarin kenapa waktu pandemi kita pengusaha wedding, pelaku wedding industri, fotografer dan semuanya itu sempat nggak bisa ngejob waktu wedding pandemi. Nah, HIPDI berperan untuk dia membantu pemerintah merumuskan kira-kira bisa ditempuh kok, ini bisa dijalanin kok dengan prosedur seperti ini gitu. Jadi sebenarnya yang menjembatani antara kita, para tukang foto ini, benar, ngomong ke pemerintah. Jadi kita udah ngerasain manfaatnya secara nggak langsung. Contohnya? Wedding dengan kapasitas 20 orang waktu itu. Ketika kita waktu dulu jalanin, kita ngerasa, kok cuma 20 orang ya? Tapi ternyata itu udah dari obrolan yang maksimal bahwa oke, sementara bisanya segini. Seiring waktu kan dia nambah tuh, membaik sampai kondisi sekarang. Jadi sebenarnya kita udah ngerasain manfaatnya, cuman kita belum tahu siapa sih yang ngebantu merumuskan itu. Iya, kayak gitu. Oke, siap. Jadi secara nggak langsung teman-teman kita itu harus berterima kasih pada Koko satu ini. Saya juga belum gabung waktu itu. Iya. Nah, saya gabung gara-gara ini salah satu tindakan konkret yang udah ditempuh. Jadi buat aku itu lah ini ada efeknya gitu buat kita di industri. Jadi itu salah satu yang men-trigger aku untuk mau masuk. Mau masuk ke sini. Iya. Oke. Itu salah satu contohnya. Salah satunya. Nah sebenarnya terus kita nih berarti kan sebenarnya gini, kalau aku nih sebagai fotografer, ya ngomonglah fotografer apapun wes, ya kan? Dan aku nggak tergabung dalam HIPDI pun aku bisa merasakan keuntungannya. Betul. Ya, nah, terus apa keuntungannya atau keharusannya untuk aku tuh bisa join ke HIPDI? Ya, sebenarnya bagusnya HIPDI itu gitu. Dia nggak perlu memaksa, kamu harus gabung untuk mendapatkan manfaat. Karena itu sebisa mungkin bahwa manfaat yang kita berikan itu berlaku untuk kesemuanya. Cuman kalau misalkan gabung itu ada beberapa benefit lebih. Contoh paling gampang, kemarin bulan lalu kita bikin workshop internal yang diomongin bukan teknis, tapi bisnis. Kebanyakan kan kok di komunitas foto, terus teman-teman belajar online itu belajarnya teknis. Tapi kan kita kan wedding industry ya. Jadi kita juga diajarin secara bisnisnya di HIPDI itu. Kemarin akhirnya mau nggak mau ini juga tentang bisnis kan? Ujungnya duit. Iya. Makanya bagusnya tuh itu. Jadi insight yang didapat juga memberikan pengajaran tentang bisnisnya, insight bisnisnya. Benar. Kemarin terakhir pembicaranya teman kita dari Jogja. Dia ini secara self brandingnya udah kuat, fotoin artis-artis. Tapi dia ngajarin pentingnya bisnis juga. Jadi nggak cuma Mas Gofar namanya. Dari Gofar, ya, oke. Jadi dia punya 6
usaha di bawah Mas Gofar sendiri ya. Ada fotografi, ada video, ada studio, ada production house, ada rental venue, kayak gitu-gitu. Nah, itu insight-insight gitu kalau misalkan kita fotografer itu, aku udah 15 tahun, Max juga udah 14 tahun lebih ya, hampir mirip lah kita. Nah, berapa persen, berapa kali kita ngumpul sesama fotografer ngomongin bisnis? Kecil banget sih. Nah, jarang. di sini beda. Ini aja pertama kali kayak kita bisa ngobrol kayak gini. Makanya. Okay. Jadi buat aku tuh, bagus juga ini ya buat kita supaya lebih aware lah. Karena memang benar demografis setiap daerah beda-beda. Tapi kan kalau kita bisa nyerap esensinya kita terapin ke daerah kita, iya kan, pasti akan positif lah intinya gitu. Itu pertama. Terus kedua, jadi kayak misalkan pernah tuh udah beberapa waktu lalu ada amit-amit kayak misalkan ada kasus gitu kan, file hilang atau gimana. Amit-amit. Iya, jangan, kita nggak pengen. Cuman karena ini asosiasi yang udah resmi, jadi dia ada perlindungan, pendampingan dalam sebatas pendampingan hukum. Jadi kayak, misalkan perlu pengacara, ada pendampingan kayak gitu. Kan nggak banyak dari kita yang ngeh soal seperti ini kan. Nah, makanya itu salah satu benefit berikutnya juga. Terus benefit lainnya lagi nih yang keren nih, karena sebenarnya fotografi itu salah satu dari 17 subsektor industri pariwisata kalau nggak salah. Okay. Jadi kita nih foto ini termasuk di 17 subsektor itu. Nah, gimana caranya pemerintah tahu kita kalau kita nggak join di asosiasi yang udah secara resmi diakui oleh pemerintah? Nah, ini cara kita supaya pemerintah tahu ada kita nih di sini. Iya, berarti sebenarnya yang poin yang paling terakhir ini adalah bagaimana kita sebagai fotografer tuh mau berpartisipasi supaya profesi kita itu dalam tanda kutip ya juga diperhitungkan oleh pemerintah. Iya, jadi didengerin lah paling tidak. Benar. Karena kan memang benar tanpa join pun bisa dapat kerjaan, tapi kalau misalkan join tuh ada tadi lagi itu ya. Betul. Oke. Aku cukup tertarik dengan yang tadi perbincangan tentang ada pendampingan pengacara untuk masalah hukum itu. Karena kan memang belakangan ini banyak sekali sih menurutku teman-teman fotografer baru yang bermunculan, tapi yang yang menurutku mereka nggak aware terhadap hukum dalam hukum dalam karya seni, kayak gitu, dalam copyright lah, kayak gitu, hak cipta seperti itu, mereka nggak sadar dengan itu. Nah, menurutku mungkin boleh ya sekali-sekali HIPDI, ya nggak tahu ini mungkin saran aja, HIPDI juga memberikan semacam workshop atau sharing-sharing tentang masalah hak cipta kayak gini juga sih, itu sih. Karena ya itu kasihan sekali teman-teman yang baru-baru ini yang mereka itu kayak bingung dengan hak cipta gitu loh. Itu sih yang aku alami ya. Dan kalau dari Koko sendiri, kira-kira HIPDI ini mau dibawa kemana? Kalau visi misi HIPDI Jatim ya? Betul. Karena kapasitasku DPD Jatim. Oke. Nah, kemarin tuh waktu Rakernas yang ketiga, kemarin itu dari aku pribadi dan teman-teman jajaran pengurus itu kita pengennya sosialisasi dulu. Karena memang benar, pemerintah belum tahu kita, jangankan pemerintah. Teman-teman pelaku fotografi aja banyak yang belum join di HIPDI. Jadi saat ini PR kita adalah gimana sosialisasi ke berbagai tempat. Kita ngomongin bahwa ada HIPDI Jatim, bahwa kita bisa ambil peran kayak gini, bahwa kita bisa dapat benefit begini, bahwa kita bisa punya pengaruh seperti ini. Nah, selama berapa bulan ini aku jalanin HIPDI Jatim, mimpin HIPDI Jatim ini, kita udah ke daerah Bojonegoro, Tuban, sama kemarin Banyuwangi. Oke. Terus sempat juga lintas asosiasi dengan Aspedi di Malang. Jadi goal sementara adalah memperbanyak orang tahu dulu, sampai orang tertarik, orang ngerti manfaatnya, baru kita akan godok program-program berikutnya lebih lanjut. Jadi kalau ditanya fokus jangka dekat adalah sosialisasi dulu. Tapi fokus jangka menengah, saya pengen ketika kayak kemarin kita audiensi ke Banyuwangi, kita pengen itu teman-teman yang di daerah Banyuwangi merasakan dampak dari hubungan kita dengan dinas pariwisata sana. Jadi jangka menengahnya adalah menyediakan
jadi jembatan lah ibaratnya buat teman-teman yang pelaku industri di Banyuwangi contoh kemarin sama dengan pemerintah Dinas Pariwisata Banyuwangi karena baru aja aku balik nggak sampai seminggu yang lalu dari Banyuwangi. Jadi itu goal menengahnya selain sosialisasi jangka pendek terus menyediakan jembatan nih buat ke pemerintahan. Nah jangka panjangnya nanti bisa kayak kemarin sempat ada wacana bahwa akan daripada misalkan nanti hire orang yang dalam artian data secara kepemerintahan atau misalkan belum terdaftar di kepemerintahan, mending pakai teman-teman dari anak-anak dari asosiasi HIPDI, udah jelas ini udah terdaftar. Nah nanti akhirnya bisa dapat proyek-proyek sama pemerintah. Ya. Sedangkan pemerintah kan sebenarnya punya event itu tahunan, jadi ya jangka panjangnya lebih ke sana juga nanti. Intinya kita akan terbantu dengan kita join ke HIPDI ini tadi. Iya harapannya kayak gitu Mas. Minimal lah kecipratan lah ya. Iya. Minimal kecipratan. Gitu. Iya. Ya semoga itu bisa terjadi. Iya. Karena kayak kemarin pas ketemu sama Pemkab, ya langsung bawa teman-teman lokal sana. Jadi kita nggak ngomong bahwa kita yang akan menghandle, kita yang akan mengambil itu enggak. Tapi pure memang kita mengenalkan bahwa di sini loh ada yang berbakat ini kita ajak kita temukan. Jadi istilahnya kalau Pemkabnya itu butuh jasa foto dan video bisa langsung kenalan dengan mereka ini lewat HIPDI ini tadi. Wah ya itu menurutku salah satu nilai positif buat kita sih para fotografer yang menilainya kan karena gini nilai positifnya ada dua jenis. Positif kalau kita sebagai fotografer join ke HIPDI, kita sebagai fotografer itu pekerja seninya itu dapat apa? Betul. Yang kedua dari pekerja bisnisnya kita akan terbantu apa? Iya. Kayak gitu. Menurutku ini cukup menjawab sih. Oke. Wah, tadi mengenai yang aku bilang kan bahwa kalau tergabung dalam HIPDI nanti bisa terdaftar segala macam di situ. Terus HIPDI juga bikin semacam workshop kayak gitu. Apakah kedepannya akan ada sertifikasi? Semacam dokter gitu. Dokter itu kan ada, dia harus dokter umum dulu, nanti dia harus praktek seperti apa, terus dia jadi dokter spesialis gitu. Karena mungkin aku menyampaikan sedikit keresahan dulu ya gini ya. Yang keresahan ini yang terjadi di aku dan beberapa teman-teman yang aku di luar kota aku ngobrol, di luar pulau aku juga ngobrol, terus mereka juga merasakan keresahan yang hampir sama gitu loh. Karena gini, mereka merasakan bahwa semakin banyaknya pekerja fotografer di Indonesia ini, istilahnya supply-nya jadi semakin banyak, demand-nya itu ngono-ngono baik, semono-semono baik gitu loh. Akhirnya harga hancur nggak karu-karuan, market lagi jelek banget hari-hari ini. Nah, apakah akan ada sertifikasi terus istilahnya kayak ya mungkin seperti yang tadi aku maksud itu? Iya, kemarin Rakernas kemarin di Malang 2 bulan yang lalu, 2 bulan lebih lah, itu ngomongin ini sebenarnya. Jadi akan ada sertifikasi itu, iya. Jadi pengen sih sebenarnya itu ibaratnya kayak KTP-nya kita lah di HIPDI gitu kan ya. Mau sih ada arahan ke sana. Cuman aku belum bisa ngomong lebih lanjut gimana untuk pengaplikasiannya karena itu adalah wacana dari DPP memang. Tapi udah disampaikan kemarin waktu Rakernas itu. Jadi memang udah ada arah ke sana. Oke, udah sempat arahnya ke situ. Betul. Oke. Berarti kalau memang itu sungguhan benar bisa terwujud, ya misalkan dengan segala situasi yang sudah diatur lah ya, misalkan tata caranya itu bagaimana. Berarti kedepannya profesi fotografer nih harusnya juga lebih ada lebih ada sertifikasi, berarti ada standarisasi yang jelas secara nasional. Oke. Ya. Dan berarti nggak seperti sekarang siapapun bisa membuka sekolah fotografi. Siapapun tetap mungkin bisa bikin sekolah fotografi, tapi dengan adanya sertifikasi ini kita punya nilai lebih harusnya. Karena kan udah diakuin secara lebih jelas diakui betul di situ. Baiklah, daripada harus self branding sendiri gitu ya. Iya kan, dan juga misalkan kita mau bikin pelatihan ke kampus atau ke sekolah-sekolah, sertifikasi kita pasti punya nilai lebih pastinya. Iya, karena sudah diakui negara, masuk ke badan usaha atau yayasan atau apapun yang lebih istilahnya butuh formalitas itu lebih jelas ya. Iya. Oke. Siap. Pertanyaan terakhir kok. Gimana cara joinnya?
Cara join itu harus kontak ke DPP dulu, ada namanya Mas Aji, dia bagian ketua hariannya. Oke. Nanti kita cantumin di sini ya, nomornya gitu boleh nggak? Boleh. Oh, boleh kita cantumin di sini. Oke. Nah, nanti di situ ada pertanyaan yang harus diisi, kayak misalkan nama, vendor, udah berapa tahun berusaha, gitu. Dan ada juga biaya untuk kontribusi. Oke. Untuk dapat baju, terus habis itu kayak misalkan nanti ketika ada pelatihan workshop yang internal kita itu udah termasuk di situ gitu. Oh, bulanan atau tahunan? Tahunan. Ya. Boleh tahu berapa besarnya kok? 1,5. 1,5 juta. Ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang memang mengikuti perbincangan ini dari awal, udah bisa tahu sendiri bahwa benefitnya sudah segitu banyaknya, dan di satu sisi juga ini semacam effort kita ya untuk saling membantu profesi fotografer ini, atau nggak cuma fotografi ya, pokoknya intinya ya foto, video, multimedia. Betul. Semuanya itu lebih bisa didengar oleh pemerintah kita gitu. Jadi karena pemerintah perlu data soalnya, perlu angka kan. Nah, kalau kita semua terlibat, suara kita makin didengar. Contoh misalkan kita mau demo, yang daftar ini cuman sedikit aja, kita harus lebih ngoyo untuk supaya didengar pemerintah. Tapi kok teman-teman semua pada join, datanya banyak, kita didengar. Karena kita ini salah satu dari 17 subsektor tadi itu. Subsektor kita sebenarnya, pemerintah udah tahu keberadaan kita, cuman kadang-kadang kitanya sendiri ini yang tidak mau. Betul. Nggak mau memberitahukan bahwa kita ini ada loh. Iya, betul. Oke. Siap. Oke, kalau gitu. Mungkin ada tambahan lagi kok tentang HIPDI yang mau disampaikan. Enggak, kita dari obrolan ini udah ibaratnya mengenalkan lah HIPDI ke teman-teman. Jadi kita akhirnya tahu ada HIPDI, terus semoga juga teman-teman dari lintas asosiasi juga welcome dengan kita, nyambut kita, semua orang anggap ini positif, supaya ujung-ujungnya kerjaan kita ini juga enak lah, kondusif gitu kan, untuk arah yang lebih baik pengennya kayak gitu. Iya. Thank you banget Ko Gary, waktunya. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Iya. Sehat-sehat.